kita sepakat bahwa untuk rumah rakyat kecil itu tetap harus dijaga, layak huni, layak fungsi, itu harus dijaga. Kualitas harus dijaga. Jangan asal-asalan. Rumah rakyat pedesaan itu ini jadi lex spesialis. Jadi jangan Maksudnya apa tuh? dipersulit. Oh, jangan dipersulit. Iya, Jadi aturan-aturan dibuat mudahkan. khusus ya. Iya, sertifikasi mudahkan sertifikat. Izinnya mudahkan. Ini karena memang betul untuk rakyat. Ya, Betul-betul campur tangan pemerintah. ya. Ya kan? Jangan sampai membebani biaya-biaya yang pada akhirnya kalau ini dibatasin harga, developernya nggak mau. Ya kalau rumah rakyat ini harus lex spesialis. Jangan ada tawar-menawar deh. Ya. Sertifikat khusus, ya kan? IMB khusus, PBG khusus. Yang menarik tadi begini, anggota Anda 4.000, sementara kan desa ada 78. enggak, bikin aja 80.000 supaya oke kan? Ya. Berarti satu anggota itu bisa menjadi 20 desa. Ya. Ya kan? 4.000 kali 20 kan 80.000. Misalnya kalau Anda mengatakan tadi perlu dibimbing gitu ya. Ya. Berarti 20 desa, 20 kali 25. Berarti satu anggota bisa membangun 500. Jadi begini Bang, saya punya konsep. Nah, coba. Saya kan suka punya ide-ide yang liar. Iya, ide-ide yang siapa tahu ide yang saya kepinginnya begini. Satu kabupaten kita latih semua pengusaha-pengusaha desa yang mau ikutan jadi pengembang desa. Kita latih itu. Nah, kabupaten yang harus nyiapin itu, memfasilitasi. Biarlah kami yang narasumber dan apa kita situ. Nah, kita kasih tahu pola-pola dari mulai hilir ke hulunya cara-cara membangun. Seluruhnya harus kita kasih tahu. Itu. Ya, cuman kan gini loh. Anda bisa menurunkan semua anggota Anda untuk itu secara bertahap. Saya yakin bertahap karena begini, katakanlah di DPD ada organisasi APRSI tingkat provinsi. Nah, itu tinggal membagi berapa kabupaten aja. Mungkin misalnya dalam satu kabupaten itu ada 20 desa. Oh, enggak. Kadang-kadang satu kabupatennya 200. Nah, 200 desa. Ya kabupaten itu memfasilitasi biar kami yang hadir. Itu Bang. Ini saya akan membangun juga kenegarawan teman-teman untuk rakyat kecil. Itu saja sih. Iya. Jadi perlu ada pelatihan ya? Iya, pelatihan penting. Dan APRSI sudah menyiapkan. Kalau APRSI sendiri kan ada training center. APRSI training center yang selama ini dipakai teman-teman untuk forum diskusi, forum bagaimana belajar tentang resiko dan lain sebagainya. Jadi kita melihat pengembang itu begini Bang. Jadi 1 sampai 10 tahapan itu saya yakin ada satu tahapan yang dia tidak memahami. Nah di situ artinya tempat sharing lah ATC ini. Nah cuman kita sedang melegalkan ATC ini, kita legalkan menjadi wadah yang resmi sehingga nanti bisa kerjasama sama Pemda-Pemda untuk memberikan pelatihan ke masyarakat desa. Ya, kita sepakat tuh, sepakat. Tinggal pemerintah gunakan aset kami lah. Sayang juga kan kami ada fasilitas, mempunyai aset, mempunyai SDM, gunakanlah itu. Ya selama ini ada forum-forum BUMDes dan lain sebagainya kan bisa juga dilibatkan itu. Ya. Saya harap jangan dilepas karena kita sepakat bahwa untuk rumah rakyat kecil itu tetap harus dijaga, layak huni, layak fungsi itu harus dijaga, kualitas harus dijaga. Jangan asal-asalan, jangan sampai menempati rumah harus merenovasi, ya kan? Harus ada yang diperbaiki. Itu saya pikir kita nggak sepatutnya menyusahkan rakyat desa, masyarakat kecil. Itu. Jadi saya tangkap ya bahwa Anda sebagai ketum asosiasi dari APRSI bersedia untuk bekerja sama memikirkan Juklat, Juknis, ya sehingga nanti bukan hanya itu yang Anda sampaikan, tapi juga mengcoach, mendirikan koperasi dan orang-orangnya wadahnya supaya bisa
menjadi seorang developer baru, ya developer pemula ya. Dan nanti saya berharap pengembang desa ini juga ada wadahnya seperti asosiasi kita. Ya. Kalau Apersi kan menengah ke bawah. Ya, 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 Nah, pengembang desa juga harus bentuk, Bang, karena ya, ini ya, pembinaan. ya, ya. Ya kan? Pembinaan ya apa ini kan kontinuitas. Iya, ya kontinuitas ya, ya Harus kontinuitas. dibentuk juga Ya, nantinya. karena bagaimana nggak kontinuitas kalau benar ini program lanjutan untuk 25 juta, itu kan luar biasa ini, belum pernah ada. Ini ya BTN ya, dari tahun 76 sampai hari ini itu baru 5 juta Iya. nasabahnya. Betul. Ini 25 juta. Ini kan luar biasa ini. Dan optimis ini. Iya Kalau makanya. saya optimis. Ya, ya. Tinggal bagaimana meramu ini supaya jalan semuanya. Ya tinggal kita bagaimana Pemda-Pemda itu betul-betul membuat rumah rakyat pedesaan itu ini jadi leg spesialis. Jadi jangan Maksudnya apa tuh? dipersulit. Oh jangan dipersulit. Iya, Jadi aturan-aturan mudahkan. dibuat khusus ya. Iya, sertifikasi mudahkan sertifikat. Izinnya mudahkan. Ini karena memang betul untuk rakyat. Ya, Betul-betul ya, ya. campur tangan pemerintah. Ya, ya, ya. Ya kan? Jangan sampai membebani biaya-biaya yang pada akhirnya kalau ini dibatasin harga, developernya nggak mau. Akhirnya gagal. Iya, pengembangnya nggak mau. Nggak mungkin siapapun pengusaha akan rugi, nggak mungkin. Ya kan? Mungkin mengurangi margin, iya. Tapi kalau harus merugikan nggak mungkin. Nah, kadang-kadang pungli-pungli ini yang masih banyak. Bang. Gitu. Ya kalau rumah rakyat ini harus leg spesialis. Jangan ada tawar-menawar deh. Sertifikat khusus, ya kan? IMB khusus, PBG khusus. Ya, pemerintah semua deh nanggung. Sebenarnya kan lucu, IMB itu udah standar kok, kenapa masih dikasih IMB? Contoh nih ya, ini kan untuk mengurusi orang miskin. Abang tahu nggak Bang, perizinan juga yang cerita PBG itu, ya syukur yang disampaikan Pak Menteri dapat dispensasi PBG 0. Cuman dalam angka ya? Ya dalam angka 500.000 tuh Bang 0 tuh. Ya. Jadi ada salah persepsi nih. Saya lihat Bapak Menteri salah persepsi ini. Kenapa? Karena PBG ini memang betul mengupload PBG itu administrasinya kurang lebih 500.000 maksimal. Tapi menuju PBG ini gila-gilaan Bang. Oh. Ada dinas PU, ada dinas PU Perkim, pertanahan, konsultan. Jadi ini kita tuh berhadapan dengan ini sebelum menuju PBG ini yang gila-gilaan. Jadi oke, jangan sampai Pak Menteri PKP ini diprank oleh ini. Oh. Yang katanya PBG berkurang sekian puluh juta, tidak. PBG itu cuma 500.000. Kita diprank ini oleh biaya-biaya yang nggak jelas ini. Bisa berapa itu? Itu kurang lebih belasan juta juga. Hah? Belasan juta. Belasan juta untuk rumah yang 180 juta gimana? Itu kalau kalau sorry bukan belasan Bang. Rata-rata itu 4 jutaan. 4 jutaan. Tapi kan tetap aja membebani kan? Yang membebani. Ya. Dan kerjasama ini Bang, kerjasama yang saya nggak mau ini dilegalkan Bang. Oh. Seperti harus wajib melalui konsultan. Konsultan ini bagi-bagi rezeki Bang. Oh. Iya. Ya mau, ini logika saya sesama insinyur, kenapa insinyur kita nggak diterima, insinyur lewat konsultan bisa diterima. Sesama insinyur, mungkin satu letting juga dia. Nah ya karena itu tadi bicaranya bagi-bagi rezeki tadi. Ya mungkin ya yang lembaga resmi sulit melakukan penarikan yang non official. Iya, dengan melalui ini konsultan jadi bisa. Iya, jadi legal akhirnya Bang. Nah ini yang harus dihapus Bang. Jadi saya nggak mau menteri kita ini diprank bahwa seakan-akan BPG itu seolah-olah sekian 500.000, tapi berkembangnya seolah-olah sekian juta itu gratis, tidak. Nah itu. Jadi ya ini perlu jangan sampai menteri-menteri kita diprank-prank lah. Ya. Terus kemudian ada lagi yang menarik, ada kesepakatan 3 menteri waktu itu ya, ATR, SKB ya. SKB. Gimana tuh pelaksanaannya di lapangan?
Nah, itu ya termasuk PBG Ah. dan Oh, PBG BPHTB. bagian dari situ ya? Iya, Oh, terus apa PBG, lagi? BPHTB. Oh, BHTB ya. Yang parah lagi BPHTB ini, Bang. Kenapa? Pemerintah pusat memberikan BPHTB pembebasan 5%. 0%. Ya. Tapi juknisnya tidak diberikan ke daerah-daerah. Sehingga Sehingga persepsi daerah berbeda-beda. oh, Dan sampai sekarang, ini di grup hari ini, itu lagi rame. 0% tapi persyaratannya yang tidak mungkin. misalnya Contoh, contoh. kalau PBG itu harus masyarakat yang ber-KTP di kabupaten itu. Oh, Ya nggak mungkin dong. Misalnya orang kerja di Kerawang, mau ngambil rumah di Bekasi. ya. Nggak boleh. Atau Jakarta mau ngambil ke Bekasi, yang rumah subsidi. Tapi wajib mendapatkan BPHTB, KTP harus pindah. Kan nggak mungkin, dapat rumah juga belum pasti, KTP diwajibkan pindah. Supaya Ya karena merasa ini untuk warga saya, BPHTB. Kan nggak mungkin, saya mau beli rumah, posisi saya tinggal di Jakarta. Ya kontrak Jakarta ya, mau beli rumah pasti sekitar Bekasi untuk MBR. Nah, persyaratan BPHTB lunas, BPHTB 0, saya harus pindah KTP di daerah Bekasi. oh, Padahal belum tentu saya dapat disetujui bank, ya kan? ya. Belum tentu saya bisa mendapatkan rumah di situ, tapi KTP dipaksa pindah sebelum pasti. Kan enggak. ya, Ini masuk yang akal ya. persyaratan persepsi yang berbeda-beda. Jadi harusnya ada juklak atau juknis. Ya harusnya juknis cukup mengikuti bahwa persyaratan kalau di bank itu kan dapat SP2K, persetujuan kredit oleh bank. Itu saja lampirkan bahwa memang dia ngambil rumah di situ. Ya berarti jangan KTP dong pindah. Ya. Kecuali kalau dia sudah pasti menempati situ wajib pindah. Ya, Nah, nanti setelah dia menjadi warga negara situ, warga daerah sudah situ ya. pasti. Ya. Yang kedua, ini persepsi lagi bahwa BPHTB ini untuk rakyat miskin. Nah itu, jadi teman-teman ngurus BPHTB ditolak. Ditolaknya apa? Tolong harus punya surat pengakuan bahwa kita orang miskin. Lu kan beda lagi persepsi itu. MBR dengan orang miskin. Ya. Jadi MBR suruh ngaku jadi orang miskin. Baru dikasih pembebasan BPHTB. Nah ini menurut saya harus ada edaran dari Kementerian Dagdagri supaya seragam. Oh. Ini perbu perwalinya sudah keluar, tapi semuanya beda-beda. Ada yang bisa, ada dan hampir 90% tidak bisa melaksanakan. Jadi percuma BPHTB. Makin sulit sekarang. Gara-gara 0 ini makin sulit. Karena apa? Tidak ada juklak yang mengatur bagaimana BPHTB itu seragam. Apa aja sih kriteria-kriterianya harusnya dibuat dari sini. Kalau dulu sebelum SKB ini? Ya, bayar 5%. Oh. Untuk MBR berat, 5%. Ya. Nah, ini dikosongkan tidak bayar tapi sulit ngurusnya. Ya. Makin terhambat lagi 3 juta rumah. Oh. Efeknya ke sana. Ya. Banyak teman-teman yang akad sampai sekarang mau akad tertunda karena tidak bisa mendapatkan pembebasan yang 0% tadi. Ya. Gitu. Jadi kembali ke pelaksanaannya ya. Iya, jadi memang saya berharap Kementerian Dalam Negeri memberikan juknis, ya kan, ya, sehingga DPRD atau perwali atau perbubnya itu standar, tidak penerjemahan masing-masing. Ya. Coba abang perhatikan, Bekasi sama Kerawang beda. Terkait BPHTB ini, tetangga itu udah beda. Ya. Di sini bisa, di sana nggak bisa. Ya. Di sini nggak perlu pakai surat pengakuan miskin, di sana perlu. Ya kan lucu. Nah ini kondisi di lapangan. Nah, jadi kalau bisa dikatakan kesimpulan, sebelum adanya Kementerian PKP dan setelah adanya Kementerian PKP yang syarat harapan dari pengembang, ternyata bisa dikatakan belum bisa di. Kalau Kementerian PKP sepak terjangnya saya banyak perubahan Bang dari kementerian yang lalu. Ya kan dulu digabung. Ya, artinya konsentrasinya itu kita merasa konsentrasi mengurusin rumah sudah ada sekarang ya. Kelihatan sekali. Ya. Ya gimana dengan stakeholder sudah
banyak diskusi dan banyak solusi itu jalan. Nah, cuman mungkin dari pusat ke daerah ya kita paham lah di daerah ini menerjemahkannya masing-masing. Ya, ya. Jadi Nah, itu perlu ada satu ya ya surat ketegasan ya. edaran bahwa yang berhak, contoh nih Bang ya, bahwa yang berhak mendapatkan BPATB dengan kondisi bla bla bla. Ya, ya, ya. Jadi di daerah UMR ya sekian ini UMR gitu atau ya. persyaratannya harus melampirkan persetujuan Ya, bank ya, 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 ya. atau pengantar dari lurah atau apa deh. Ya kan, Ya, betul-betul ya. itu atau menunjukkan slip gajinya bahwa ini Memang kategori ya, MBR. ya, ya. Kan harus begitu Cukup biar sudah cukup ya sudah harusnya gitu ya. cukup. Itu baru jalan. Ya, kita paham para bupati itu kan tetangga-tetanggaan aja nggak mau dia saling apa? Saling belajar studi banding antar tetangga itu nggak mau. Kok di sini bisa, ini masih beda persepsi gitu. Ya, Jadi harapannya kayak SKB ini harus dikawal dengan surat edaran yang seragam. Ya. ya, ya, Ini lagi rame, Bang. Di grup kita itu rame. ya, ya, ya. Percuma kita ada SKB, malah mempersulit. Iya, Iya. iya, iya. Malah membuat stagnan. Iya. Iya, iya. Dan bahkan sampai sekarang belum ada yang bisa ngeluarin BPATB-nya itu. Ya nggak bisa akad dong. Oh. Iya, pengaruhnya gitu nggak bisa akad. Iya, iya, iya. Jadi itu. Jadi efeknya nanti ke 3 juta rumah nih, Bang. SKB ini kalau nggak segera ada edaran. Ya, gitu. Nah, kenapa masukan ini tidak langsung disampaikan kepada Mendagri misalnya oleh ketua atau katakanlah asosiasi gitu? Ya mungkin ini komunikasi lebih harus dibangun lebih baik lagi ya. Mungkin antara stakeholder dengan Ya terutama pelaku lah, karena kan ya yang menderita itu kan pelaku nantinya. ya mungkin harapan kita ya Bikin Bang ya. surat lah. Bikin harapan kita adanya kementerian yang strukturnya sudah terbentuk. Nah, inilah mungkin para dirjen-dirjen bisa ngajak kita ngobrol supaya tahu kondisi di lapangan. Kalau kemarin kita maklumin masih belum ada struktur yang Oh ya ini baru terbentuk. dibentuk. Ya 1, 2, 3 ya. Ya kalau sudah ada dirjen Ya, saya ya. sebaiknya permasalahan ini segera diajak diskusi deh supaya berjalan. Tapi bisa juga Anda yang inisiatif bikin surat kan? Bisa, Ya, bisa. karena strukturnya sudah ada, ya benar ya? Bisa. Masuk ke Menteri PKP kan? Betul. Ya. Nanti kita coba suratin ya terkait kondisi-kondisi di lapangan. Ya. Ya. Gitu ya mungkin kalau terkait BPATB kita coba suratin ke Mendagri dengan tembusan Menteri PKP-nya. Ya. Karena pusat di masalah ini kan di Kementerian Dalam Negeri. Ya. Jadi kalau dilihat dari proses pendirian dari Kementerian Perumahan ya dan kawasan permukiman yang digagas oleh Pak Hasim sebagai ketua Satgas, memang persis seperti yang Anda harapkan itu. Kita ingin membuktikan bukan hanya 3 juta rumah, FLPP itu naik jadi 300. Karena apa? Kalau tadinya PU itu digabung 220.000, dengan adanya fokus harusnya kan lebih naik sesuai dengan pertambahan dari permintaan masyarakat. Iya. Nah kemudian 3 juta rumah juga ditaruh sebagai beban dia untuk menargetkan orang-orang miskin kan gitu dan perkotaan. Jadi sebenarnya itu yang diinginkan gitu. Iya. Ya jangan stagnan. Nah itu maksudnya. Buat gitu apa loh. dengan kementerian baru tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi ada komentar Anda terakhir mengenai harapan Anda lah dengan adanya struktur 1, 2, 3 eselon yang sudah dibangun, apa harapan Anda untuk Kementerian Perumahan ini? Ini sebenarnya kalau melihat ini botol kosong. Botol kosong ini sebaiknya diisi oleh para kepentingan-kepentingan. Sehingga dalam pelaksanaan ini betul-betul bisa diterima oleh para pihak dan berjalan dengan baik. Ya kan? Kalau botol kosong ini tidak diisi, contohkan, di situ ada Kementerian PKP, di situ ada pengembang, di situ ada kementerian lainnya. Kalau tidak pernah didiskusikan, saya yakin pasti ada trouble-trouble nanti ke depan. Pasti itu. Ya kan? Jadi maksud Anda perlu ada sebuah koordinasi yang menggabungkan lintas stakeholder ya. Iya. Di bawah Kementerian PKP. Nah, karena sudah ada
para perangkat di PKB ini harus dimaksimalkan, Hmm. ya kan? Jadi kalau udah dimaksimalkan, saya yakin hambatan nanti untuk 3 juta rumah, saya harap jangan ada, Hmm. ya kan? Kalau bisa running itu betul-betul mulus, Ya, gitu, ya, berjalan ya. dengan baik. Karena kita harus Ya, gini, ya. support semangat pemerintah untuk 3 juta rumah ini, kalau tidak dikondisikan dari sekarang, saya yakin hambatannya banyak. Hmm. Undanglah kami-kami ini. Ya, ya. Mungkin ya itu tadi, kami bisa mengisi botol yang kosong. Ya, 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 luar biasa. Iya, Ya, ya, ya. ya, gitu. Jadi tetapi yang saya tangkap dari semangat Anda tetap optimis ya. 3 Optimis, juta rumah itu. optimisme. Kan begini, 1 tahun 12 bulan. Ya, Kalau membangun rumah, itu hampir rata-rata 1 unit, 2 unit maupun 100 unit, sama aja. itu juga 3 bulan. Iya. Artinya kalau di Serentak. tahun ini Ya. dibangun pun di bulan 7, bulan masih bisa untuk mencapai 3 itu. Jadi banyak petani masyarakat, loh 3 juta sampai sekarang aja nggak ada action. Ya kan memang membangunnya Iya, belum iya, kan. iya, di sosmed ada itu. Iya, padahal sebenarnya 3 juta ini diwujudkan dalam setahun gampang banget. Gampang sekali. Asal sudah ada juknis, sudah ada Iya, coaching, ada iya. pelatihan, dan Siap. secara bersamaan berjalan gitu maksud Anda. Iya, Oh iya. iya, iya. Artinya setahun bisa tercapai. Iya, iya, iya. Cuman yang tadi saya sampaikan tadi terkait intervensi pemerintah dalam ya perizinan, Ya. ya sertifikasi PBG. dan itu harus betul-betul pemerintah memberikan leg spesialis Leg spesialis. untuk rumah rakyat miskin. Ya, Iya, iya. ini terobosan yang baik bang pemerintahan ini, Iya, iya, iya. dan rumusan dari Satgas ini harus betul-betul diwujudkan. Iya, iya. Sayang, saya kan juga sering abang panggil di Satgas, diminta kontribusi pemikiran. Sayang udah bagus sekali kalau nggak dijalankan, Iya, iya, iya. ya kan? Ya pemikiran dari Pak Boni, Bang Panangian dan Asyik. Pak Asim. Pak Asim ini yang bagus pemikirannya ya. Nah kita ngasih masukan tuh ternyata banyak kok solusi-solusi yang udah diambil. Iya, iya. Ya kan? Saya juga udah baca buku putihnya, oh menarik sekali. Iya. Saya kenapa sih kok nggak dari pemerintahan yang lalu-lalu seperti ini? Iya Iya, kan? iya, iya. Pikiran saya, Luar Pak. biasa, luar biasa. Ya, gitu. Jadi ini perbincangan yang sangat menarik ya. Sudah 55 menit tidak terasa terus ya. Jadi mudah-mudahan apa harapan Anda sebagai ketua umum yang sudah diangkat kembali 1 tahun akan berakhir bulan Juli pada tahun 2026, luar biasa itu, sehingga Anda diharapkan untuk ya ini ya ya terus mengkanalisasi, Iya. mengkawal ya kan sampai lahirnya atau terbuktinya rumah 3 juta ini kan, Iya. 3 juta rumah ini kan. Jadi harapan saya, Ya, semua stakeholder yang terlibat termasuk ekosistem harus wajib dibangun kenegarawanan. ya, ya. Itu penting. Karena yang kita urus ini bukanlah masyarakat berkemampuan. Masyarakat yang perlu perhatian khusus. Jadi jika kita membangun kenegarawan, maka kita disinilah pengabdian kita, siapapun. Disinilah bagaimana kita beribadah Ya, ya. melalui program 3 juta rumah. Saya optimis pemerintahan ini mewujudkan itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Dan Bang Apresi Junet. siap mensupport, Bang.